Salam Rahayu rekan-rekan Pusaka Indonesia Channel. Apa kabar? Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengunjungi sebuah sumber di mana di situ ada sebuah punden yang dikenal dengan atau punden Eyang Junggu. Disitulah kita akan melihat bahwa dengan keterangan dari rekan-rekan yang ada di sana, punden tersebut telah dirusak dan pengerusakan itu sudah ketiga kalinya. Mari kita lihat dan apa yang dapat kita saksikan di sini sebagai sumber pembelajaran bagi kita semua. Namun sebelumnya saya berharap Anda semua untuk bisa mengklik tombol subscribe sebelum kita melanjutkan video ini. Disinilah lokasi yang dikenal dengan sumber utama, di mana di sini terdapat punden. Punden tersebut dikenal juga sebagai punden Eyang Junggu. Masyarakat di sini sudah lama memperlakukan atau menganggap punden di sini sebagai warisan leluhur dari babat alas tanah di daerah ini, yaitu Candi Renggo. Inilah situasi setelah pengerusakan untuk yang ketiga kalinya. Kita bisa lihat bagaimana seramnya mereka yang berusaha merusak dari sebuah punden yang dikenal sebagai punden Eyang Junggu ini. Entah apa sebabnya, kita masih mencari tahu bersama dengan Mas Arif sebagai ketua organisasi UPWSA yang selama ini menjaga punden tersebut sebagai warisan leluhur babat tanah di Candi Renggo. Salam Rahayu, Mas Arif. Ya. Mas Arif, saya dengar ini ada peristiwa yang menggemparkan warga sini. Ya. Ini saya dengar juga ini yang ketiga kalinya ya. Bisa diceritakan yang pertama apa, yang kedua bagaimana, terus tanggapannya dari pemangku daerah setempat, terus sama dinas pariwisata. Gitu. Ya, awal kejadiannya emang mesti pengerusakan punden ini tiap malam. Kemarin waktu kejadian pertama itu pas hujan malam, nah itu dari warga menemukan buwungnya itu udah jebol semua, dari pojok-pojok ya, pojok-pojok itu jebol. Nah terus kita ke sesepuh, terus di situ terus kita juga udah laporan dari ke pihak kelurahan, sudah ditinjau juga ke punden di sini, termasuk di wilayah Candi Renggo, Kampung Sukun sini. Nah terus beliaunya juga menjanjikan mau ngasih sketsa. Nah emang selama organisasi ini kita berdiri, kelemahan kita selama ini emang dari sketsa sumber, karena kita nggak tahu batas. Emang ini termasuk aset Pemkab. Cuma kita sebagai warga di sini melindungi, yaitu melestarikan mata air juga punden di sini. Cuma yang terakhir kalinya ini, yang kejadian 3 kali ini, yang kedua tanggal berapa itu yang kedua? Itu bulan Februari ya? Bulan Februari. Kalau yang awal itu kira-kira akhir Januari. Akhir Januari. Nah, sekarang yang lebih parah sekarang itu ya ini, dari kejadiannya di sini mungkin cagaknya juga dipatahin ya, digempur lah hitungannya ya. Cuma kejadian ini mesti sering malam. Kejadiannya malam. Nah, ini kalau saya lihat kayak gini itu kan ini kan termasuk punden, ini salah satu warisan budaya ya Mas. Sebenarnya ini kan sudah sering setiap tahun kita peringati dalam gerbek desa gitu ya. Tapi kok anehnya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi kan kita kalau misalnya ada sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai, kan bisa dimusyawarahkan. Apa mungkin atau antara batas desa atau batas tanah itu kan juga bermasalah ya. Mungkin bisa jadi. Tapi kan kita pengen tahu maksudnya apa daripada mengerusak begini. Terus saya mau tanya tanggapannya dari
apa ya, kayak dinas terkait, mungkin dari Bulurah atau Kita dari... selama ini belum melangkah ke dinas pariwisata, Bu. Jadi kita tetap yang kita informasi utama itu ke Mangku daerah. Pemangku daerah. Daerah termasuk Bulurah. Jadi kita informasi dulu ke situ. Jadi ntar tanggapannya, kelanjutannya gimana. Juga tadi udah disurvei ke sini. Cuma ntar informasi selanjutnya itu kita masih menunggu. Bu Lurah sempat datang ke sini belum? Cuma perangkatnya aja. Perangkat desanya ke sini. Ya. Cuma emang maunya kita kalau dari oknumnya sendiri, kalau emang melangkah kita itu yang salahnya di mana, di batas tanahnya, ya kami berharap lah rundingan yang baik-baik, jangan ada pengerusakan. Ya, ini karena tujuan kita di sini itu peduli juga melestarikan budaya Jawa. Juga kita nggak pernah namanya mau menyangkut pautkan ini kita nggak ada. Karena kita tinggal di Pulau Jawa, jadi adat istiadat Jawa ini kita junjung tinggi. Harus itu Mas, ya. Apalagi yang mau melestarikan budaya. Ya. Buktinya ya kita lakukan gerbek desa setiap tahun tuh ya. Antusias warga itu luar biasa, apalagi yang tahun kemarin itu. Cuma yang saya herankan, kita berdiri organisasi ini udah hampir 7 tahun. Ya, tapi kenapa 2016 ya? Sekarang udah dikenal orang, masyarakat udah guyup, baru sekarang ada kejadian ini. Nah ya itu, nah ini kan lucu sekali gitu loh. Kalau memang ada yang gesekan-gesekan yang tidak, misalnya tidak cocok atau di mananya gitu loh. Dan kita tidak tahu, mungkin mereka bisa melayangkan satu surat ke kelurahan atau protesnya kan bisa baik-baik gitu. Ya mau saya gitu, kalau emang kita merasa ada kesalahan, ya mohon kita sebagai ketua organisasi termasuk peduli budaya Jawa ini, mohon ditegur. Salahnya di mana, nanti kita rundingan ke desa di situ. Maunya kita gitu, Bu, di situ. Ini termasuk apa ya istilah vandalisme ya ngarannya? Iya. Ini termasuk vandalisme loh ini. Iya. Ini. Terus jadi, juga masyarakat juga pun ya getem-getem, maksudnya cuma masyarakat sendiri nggak bisa karena di sini kita ada organisasi. Jadi nggak bisa bertindak sendiri, harus pakai jalur lah. Harus pakai jalur. Makanya juga sesepuh orang kampung sendiri tetap melalui organisasi. Nah, organisasi juga udah melangkah ke kelurahan. Kan kok hari waktu tahun kemarin tuh dinas pariwisata sempat datang loh. Sempat datang, Bu, sempat datang ke sini dari dinas pariwisata, juga dari pihak kelurahan. Nah, itu menyaksikan acara kita tahunan Suruhan itu. Rame, paling rame tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah, cuma kita belum melangkah ke dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan. Nah, ya, cuma kita informasi aja dulu ke Mangku daerah. Kalau emang Mangku daerah nggak bisa, ya tetap kita melangkahnya ke naik lagi ya. Ya, naik lagi. Gitu. Ya, moga-moga dengan adanya peristiwa ini dan melalui video ini ya Mas ya, kita bisa berkoordinasi dengan pariwisata, mungkin juga museum Singosari yang tempo hari itu juga ada perhatian khusus. Ayolah, ini kan salah satu peninggalan budaya Jawa ya, leluhur kita nggak bisa melupakan apa ya jasa-jasanya beliaunya ini. Tapi kenapa kok mesti ada kasus-kasus seperti ini? Masjid ini kan swadaya, Bu. Jadi kita larinya dana itu seikhlasnya. Jadi organisasi ini nggak pernah narik ke sana, nggak narik sini. Gitu. Jadi makanya kalau ada pengurusan gini kok kita juga mengeluh gitu. Menyesalkan perbuatannya ini. Padahal sumber air yang tempo hari pernah kita dipejangi sama siapa itu? Ki Jati ya, Jati Kusumo. Yang ngomong sendiri bahwa sumber air tuh satu mata pencairan mata air yang sungguh benar-benar menjadi hajat hidup orang banyak, sumber ini gitu loh. Nah kalau ini aja sudah dirusak, nanti kan juga ada efeknya juga ke sumbernya, gitu loh. Efeknya itu ke sumbernya ini yang kita lihat di sini nih. Ini sumbernya masih ya Mas ya. Ini sumbernya keluar terus airnya itu masih jalan terus.
kita masih lihat jualan terus. Masih dipakai untuk apa namanya? Kebutuhan sehari-hari. Ya. Terus ini untuk pelaku spiritual ya Mas, yang biasanya sering kesini itu belum ada tanggapan-tanggapan gimana? Belum ada Ibu, karena kita selama ini kita masih menggerakkan di Pengku daerah. Jadi kita belum melangkah ke selebar itu belum, cuma kita menghormati dulu karena kita di sini ada dari pihak kelurahan. Nah, kita tunggu aja informasi selanjutnya gimana. Itu. Kalau emang di situ masih mengambang ya kita melangkah lebih jauh lagi. Iya. Untuk yang kedua kalinya tempo hari kan kayaknya sudah dilaporkan ya Mas? Sudah. Cuma kemarin Bu Lurah bilang emang ada kegiatan, istilahnya ada KPU ini. Nah, jadi nggak bisa langsung ditanggapi. Cuma beliau mau mencarikan sketsa sumber itu. Bisa kewujud Bu, gitu loh. Jadi karena kita di sini intinya tetap pakai tatanan. Satu, kita juga laporan ke RT RW, sesepuh, juga keamanan di wilayah. Baru kita ke kelurahan di situ. Terus ntar tanggapannya gimana? Kita tunggu. Kalau emang masih ribet aja ya tetap kita melangkahnya lebih jauh lah. Naik lagi ya. Naik lagi ya mungkin larinya ke Dinas Pariwisata. Gitu. Ya moga-moga nanti video ini juga di share ke dinas ya Mas ya. Kan Mas Anu juga punya link ke sana. Mungkin terima kasih Ibu ikut peduli di wilayah saya. Mungkin dengan kedatangan Ibu bisa membantu kekurangan dari organisasi kita. Langkahnya gimana? Dengan video Ibu ini mungkin dari beberapa orang ada kepedulian sumber atau punden termasuk di wilayah Singosari ini ikut campur tangan di situ. Amin. Ya. Terus harapan dari OPBWSA terutama ya Mas Arif dan penduduk sekitar, apa sih yang diminta nanti setelah ini? Nanti kalau cuma dibangun begitu aja bisa ya. Banyak yang donatur yang ingin bantu ya karena memang peduli. Tapi selanjutnya kalau tidak ada solusi nanti dirusak lagi. Ya itu Bu, makanya kemarin saya juga ke Bu Lurah bilang, terutama saya minta sketsa sumber. Karena sketsa sumber ini dipegang sama kelurahan. Bukannya kita minta, cuma kita minta fotokopi penerawangan aja. Jadi di situ kan ada batas PAL. Nah mungkin di situ kita bisa lebih kuat. Nah, terus kita minta perhatian juga, mungkin ada undang-undang dari pihak kelurahan. Kasih plang gitu ya. Ya larangan apa, termasuk pengerusakan. Ada hukumnya, sanksi hukumnya. Ada sanksi hukum. Itu yang kita perlukan di sini. Ya, kalau masalah bangun mungkin warga siap. Cuma legalitasnya. Legalitas ini kita nggak punya Bu. Iya, pasti ya begitu lagi. Itu nggak ada. Dirusak lagi. Betul. Jadi solusi itu yang penting. Ya karena kita di wilayah sini itu sebelahan dengan tanah orang. Yang mana Mas yang punya orang? Ini. Ini tanah milik orang. Kalau sungai ini milik siapa Mas ya? Yang sebelah sini. Sini ikutnya sana Bu. Cuma, ini sudah bukan desa sini? Ya masih wilayah sini. Masih wilayah sini. Masih. Itu HP-nya. Oke. Ini situasi atas desa itu seperti ini tanah milik orang. Ini tanah milik orang. Kalau tanah ini sendiri termasuk milik siapa? Milik warga atau milik pemerintah atau? Ini di pojok-pojok itu ada batal pas. Nah di situ itu istilahnya ada tulisan Pemkap. Aset Pemkap. Nah, termasuk di sumber ini yang ada sketsanya. Gitu. Oke. Ya, semoga nanti ada perhatian khusus karena gini ya. Kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan secepatnya, nanti punden-punden lain juga ada kasus kok pembiaran gitu. Terus kedua, saya gitu Bu. Ada kasus seperti ini ya. Karena di wilayah kita itu kemarin kita diundang sama Dinas Pariwisata, termasuk organisasi OPWSA ini, yang juga ini yang berdomisili di Candirejo Kampung Syukur ini, kita itu ditunjuk sebagai perwakilan adat sekelurahan
wilayah Singosari. Mm-mm. Karena kita waktu itu diundang, termasuk kita pelaku adat, pelaku adat tradisi. Nah, saya diundang. Cuma ya itu tadi, cuma kita mintalah utama dari pihak kelurahan, kita minta perhatian. Bukan perhatian lebih enggak. Jadi kita ya timbal baliknya gimana lah. Karena kita udah ditunjuk sama Dinas Kebudayaan tuh ada undangan khusus ya. Undangan khusus sebagai pelaku adat, termasuk kita perwakilan dari Singosari. Makanya saya juga mau melangkah dulu ke dinas, tetap kita pakai tatanan ya dari Pemku daerah, kita kasih info aja dulu. Ya. Gitu. Ya. Moga-moga dengan peristiwa ini menjadi satu perhatian khusus dari pemerintah ya, terutama dari Dinas Kebudayaan, terutama ya. itu yang penting Ya, Dinas Kebudayaan. ya. Kalau katanya kita ini sebagai orang Timur yang selama ini menjunjung budaya bangsa, ya. Ini kalau ini sampai selama ini perusahaan-perusahaan seperti ini terus dibiarkan saja, tidak mendapatkan satu solusi, terutama satu ini ya, bukan ancaman, semua saja yang merusak cagar budaya atau peninggalan-peninggalan yang sifatnya itu dilindungi pemerintah. Itu ada sanksinya, gitu loh. Jadi biar mereka pun juga ada rasa hormat juga. Apa yang bukan menjadi sekarang rumah orang digempuri aja ya ada aturannya kok, gitu loh. Makanya jangan dilihat ini adalah punden, tapi lebih dari itu. Kita akan melihatnya ini sebagai warisan budaya. Ya, terima kasih Mas Arif. Sama-sama. Atas keterangannya. Semoga ini nanti video ini bisa menjadi bahan pemerhati bagi Dinas Pariwisata, selain pemangku daerah, mungkin museum juga yang dekat di sini, dan pelaku-pelaku adat ya. Betul. Nah, itu aja. Ya, semoga mendapatkan perhatian secepatnya. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Salam Rahayu, Mas. Rahayu.